semuanya, hai Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kami. Saya Aat Dan saya Caca. Di sini kita bakal membahas hal yang gak bikin seru aja nih, tapi juga bikin otak kita mikir gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram Kuno. Betul banget Caca, Sailendra itu dikenal sebagai dinasti yang berpengaruh di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Tapi mereka ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa? Mereka itu peninggalin Borobudur yang legenda itu. Nah, itu tuh banyak banget teori, banyak misteri juga. Jadi, ayo kita tulis pelan-pelan, siapin dulu nih kopi dan teh kalian. Nah, kita mulai. Cheers. Oke, pertanyaan pemula dulu nih ya. Menurut kamu, Sailendra ini penduduk lokal atau ada cakupan orang sih? Kalau dilihat ya dari namanya aja nih, udah Sailendra itu berarti artinya Raja Gunung dalam bahasa Sanskerta. Ada dugaan kalau mereka itu berasal dari India Selatan atau Sri Lanka. Tapi saya yakin mereka itu cepat nge-blend sama budaya lokal. Tapi gini deh, kalau misalnya mereka ini asli dari luar, kenapa Borobudur ini penuh dengan nuansa lokal gitu? Reliefnya aja sejak tahu kan banyak yang kehidupan masyarakat Jawa gitu ya, kayak percetakan tangan, pasar, sampai tarian tradisional. Oke, nah tapi itu juga yang saya maksud ya Caca, mereka itu adaptif gitu. Jadi walaupun ada pengaruh luar, Sailendra itu paham banget gimana caranya bikin karya yang bisa bicara gitu sama masyarakat lokal. Pokoknya pinter banget deh mereka kalau menurut saya. Setuju deh. Tapi jangan lupa juga, mereka ini kan gak cuma soal seni. Teknologi pembangunan Borobudur itu kan gila-gila banget ya kan, buat zamannya numpuk batu gede-gede tanpa semen dan suaranya tuh kayak detail gitu. Ini alias atau gimana sih? Ya pastinya bukan alien lah ya Caca. Kalau saya sih percaya gitu. Mereka itu punya teknik arsitektur yang maju banget. Bahkan mungkin ada koneksi deh sama ahli-ahli dari luar Nusantara. Jadi kolaborasi internasional jangan dulu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Kita minum dulu. Cheers. tapi gak semua soal Sailendra ini kejayaan doang kan. Ada juga drama politik di balik mereka. Contohnya rivalitas sama Dinasti Sanjaya. Kamu udah tahu kan soal ini? Iya dong pastinya, tapi ini juga masih jadi misteri itu. Ada yang bilang mereka itu saling berperang, ada juga yang bilang justru mereka itu satu keluarga. Nah, kalau menurut kamu gimana tuh, Caca? Saya rasa sih ya, awalnya mereka ini saingan. Karena Sailendra itu kan lebih condong pemuda, sementara Sanjaya itu lebih gitu kan. Iya, tapi waktu rakyat ikatan dari Sanjaya nikahin Pramodawardhani dari Sailendra, itu saya yakin sih. Jadi awal langkah politik gitu buat bikin perdamaian. Nah, saya setuju sih, tapi dan juga itu masuk akal. Tapi anehnya setelah pernikahan itu, Sailendra tuh kayak menghilang gitu. Apa saja itu pelan-pelan geser posisi Sailendra ya? Bisa jadi sih, apalagi setelah pusat kekuasaan pindah ke Jawa Timur. Iya, jadi Sanjaya itu kan jadi lebih dominan kan. Iya. Saya sih mikirnya Sanjaya ini kayak survivor gitu yang lebih luwes menghadapi perubahan zaman. Tapi kalau menurut kamu ya Jessica, Sailendra ini kalah bukan cuma karena konflik, tapi juga karena nggak adaptif sama kondisi politik yang berubah ya. iya benar banget. Sailendra ini kan fokus ke agama dan seni aja kan. Sementara Sanjaya ini kayak lebih agresif di politik. Jadi mereka itu kayak sustainable gitu, ya kan? Iya benar. Oke, sekarang kita ngomongin warisan deh ya. Menurut kamu apa hal yang paling penting yang ditinggalkan Sailendra buat kita sekarang? Jelas mah Candi Borobudur nggak sih? Karena itu tuh nggak cuma simbol dari keagamaan, tapi juga bukti kehebatan Nusantara di mata dunia. Kamu tahu nggak sih kalau UNESCO itu bahkan bilang kalau Borobudur ini salah satu dari keajaiban dunia? Iya sih, saya setuju. Tapi saya juga pengen ingat satu hal. Sailendra itu kan bukti kalau Nusantara itu pernah jadi pusat peradaban besar yang mampu berhubungan sama dunia luar. Iya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia itu terbelakang, itu mereka baca sejarah. Nah,
Mantap Caca. Dan saya rasa Borobudur itu bukan cuma buat orang Indonesia ya, tapi juga udah jadi milik dunia. Tapi kita sebagai tuan langsung harusnya lebih bangga dong. Ya, bener banget. Dan yang lebih penting, kita juga harus belajar dari sejarah mereka gitu. Kejayaan itu kan nggak bisa cuma bertumpu pada satu hal kan, kayak seni atau agama gitu. Politik dan adaptasi juga penting banget kan. Nah, 100% Jadi kita harus jaga warisan yang telah diberikan oleh para leluhur kita, ya nggak sih? Iya benar. Tapi juga kita juga harus ambil pelajarannya juga buat masa depan. Nah, benar sekali. Oke, singkat sejarah. Itu tadi diskusi seru kita soal generasi Saavedra dari asal usul ya, dari konflik politik sampai warisan yang mereka tinggalkan. Oke, semoga obrolan ini tuh nggak cuma bikin kalian tahu lebih banyak, tapi juga bikin kalian makin bangga sama sejarah kita. Kalau kalian punya pendapat atau teori lain soal dinasti Saavedra tadi, langsung aja kasih Iya, ke media sosial kita. Nah, Gitu gitu ya. ya. Kita bakal seneng banget nih baca dari berbagai perspektif kalian. Betul banget nih. Tapi sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan bahas sejarah lain yang agak kalah seru gak sih? Ya, Oke, bye semuanya. jangan lupa tetap belajar sejarah.